Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali. Di kesempatan kali ini kita berjumpa lewat udara. Saya ingin menjelaskan di kesempatan yang baik ini tentang sekilas tentang konsep dasar teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Oke, kesempatan ini kita akan sharing sedikit tentang teoritik ya, secara teoritik dan juga nanti beberapa contoh barangkali kita bisa bahas secara praktis tentang apa dan bagaimana itu teknologi informasi dan komunikasi dan bagaimana fungsi atau peranannya di dalam pembelajaran. Terutama di kesempatan ini kita akan kaitkan nanti dengan pembelajaran bahasa Arab yang kebetulan mata kuliah ini ada hubungannya dengan pembelajaran secara umum dan juga ada pembelajaran secara khusus dan spesifiknya di kesempatan ini saya gunakan untuk pembelajaran bahasa Arab. Oke, kita akan lanjutkan kepada beberapa slide. Tidak banyak kok, cukup disimak beberapa 4-5 slide yang akan datang. Yang pertama, slide ini saya minta saudara untuk menjawab beberapa pertanyaan untuk bisa menjelaskan tentang teknologi informasi dan komunikasi serta pembelajaran. Pertanyaan pertama, apa yang saudara ketahui tentang TIK? Oke, pikirkan, kemudian coba tuliskan. Bebas, tuliskan apa saja yang Anda inginkan atau yang Anda ingat, yang Anda bayangkan, yang Anda pikirkan dalam pikiran Anda tentang apa itu teknologi informasi dan komunikasi. Oke, silakan dituliskan sebisanya. Jika sudah, kita akan lanjut yang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah, apa saja manfaat teknologi informasi itu? Oke, tentu saudara sudah tahu, punya, melakukan, dan juga memanfaatkan teknologi informasi. Apa saja manfaatnya dari teknologi informasi itu? Coba tuliskan secara garis besar. Manfaatnya apa saja? Oke, sambil saya lanjut ke pertanyaan ketiga, Anda masih bisa untuk menuliskan jawaban yang pertama, melengkapi, dan juga jawaban yang kedua. Pertanyaan ketiga, mengapa pembelajaran membutuhkan TIK? Ya, pembelajaran kenapa membutuhkan TIK? Silakan dituliskan beberapa jawaban secara singkat, mengapa pembelajaran itu membutuhkan TIK. Oke, jika sudah, kita lanjut pertanyaan keempat. Jika 1, 2, 3 bisa menjawab, maka yang keempat ini saya yakin Anda juga bisa mengidentifikasi. Coba tunjukkan contoh penggunaan TIK dalam pembelajaran. Anda cukup menuliskan contohnya apa, contohnya bagaimana, atau contohnya di mana, dalam bentuk apa, dan sebagainya. Oke, 4 pertanyaan ini menjadi guide kita untuk pertemuan kita hari ini yang akan bisa memberikan gambaran tentang apa sesungguhnya teknologi informasi dan komunikasi dan bagaimana wujudnya, bagaimana implementasi contoh-contohnya di dalam pembelajaran. Baik, kita akan lanjut. Jawaban Anda yang sudah ditulis disimpan dan kita akan coba cross-check jawaban-jawaban saudara dengan beberapa teori berikut. Pertama, kalau kita bicara pengertian teknologi informasi dan komunikasi, maka ada beberapa definisi. Yang pertama, pengertian yang saya ambil dari UNESCO, bahwa teknologi informasi komunikasi adalah perangkat teknologi serta sumber daya yang beragam. Hal-hal membuat dan berbagi atau hal-hal tersebut digunakan untuk mengirimkan, menyimpan, membuat, berbagi, atau bertukar informasi. Ada 5 kata kunci. Jadi perangkat teknologi serta sumber daya yang beragam yang digunakan untuk mengirimkan, menyimpan, membuat, dan berbagi atau bertukar informasi. Nah, ini definisi menurut UNESCO. Tentu dari definisi ini kita bisa memikirkan apa sesungguhnya itu teknologi informasi. Definisi kedua, kita bisa ambil dari pengertiannya Brown
dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa TIK adalah kombinasi dari teknologi komputer. Kombinasi tersebut tersusun dari berbagai perangkat keras dan perangkat lunak atau software dan hardware yang digunakan untuk memproses, menyimpan, serta melakukan distribusi informasi-informasi. Jadi memproses, menyimpan, mendistribusi. Ini kata kuncinya ada 3 saja. Tetapi ada kemiripan di dalam mendefinisikan. Definisi ketiga adalah dari McCone, yaitu seluruh bentuk teknologi yang dapat digunakan untuk dapat menciptakan, menyimpan, mengubah, menggunakan informasi ke dalam semua bentuk yang menjadi outputnya. Nah, 3 definisi ini sebenarnya merepresentasikan dari berbagai macam pengertian definisi yang dikemukakan oleh berbagai macam atau berbagai tokoh, berbagai pakar, yang tentunya dari definisi ini kita bisa memahami apa sesungguhnya teknologi informasi itu atau TIK itu. Nah, berikutnya, untuk apa sebenarnya TIK? Jadi kalau teknologi tadi dipakai untuk menerima, mengolah informasi dan seterusnya, ya sampai memproses, kemudian mengeluarkan kembali, menyampaikan kembali, maka sebenarnya fungsi teknologi informasi itu beragam. Yang pertama, fungsinya adalah menangkap atau capture. Fungsi menangkap itu maksudnya gimana? Dengan teknologi itu bisa menangkap informasi. Apa saja yang bisa ditangkap? Misalnya informasi ini ditangkap melalui suara, audio masuk ke dalam sistem atau masuk terekam. Atau diinput melalui tulisan, jadi ditangkap melalui tulisan. Atau ditangkap melalui gambar, jadi menggunakan kamera, menggunakan video, menggunakan keyboard untuk mengetikkan data masuk input itu adalah capturing atau untuk menangkap. Atau melalui direkam seperti kita merekam suara. Nah, ini yang pertama. Jadi kemampuan atau fungsi teknologi adalah fungsi untuk capturing, untuk menangkap informasi. Kalau informasi sudah ditangkap masuk ke dalam aplikasi atau ke dalam sebuah software tertentu, berikutnya apa? Menyimpan. Fungsi teknologi adalah menyimpan, storage. Ya, menyimpan. Menyimpan itu macam-macam. Kalau dulu kita mau yang model lama pakai disket itu ya, sekarang sudah pakai flash disk, bahkan flash disk sudah sekarang mulai tidak lagi pakai flash disk secara fisik, tapi semua tersimpan ke dalam sebuah alat yang kita punya, misalnya laptop kita langsung menyimpan, kemudian HP kita juga langsung menyimpan. Jadi storage, semua data, dokumen, informasi itu bisa masuk lalu disimpan di dalam perangkat yang kita punya. Nah, itu fungsi kedua. Fungsi ketiga, teknologi itu adalah processing, mengolah. Jadi apa informasi yang masuk tadi? Dari keyboard diketikkan masuk, dari audio direkam kemudian masuk. Lalu audio yang masuk tadi sebenarnya bisa diolah. Diolah menjadi apa? Bahkan ada text to speech atau sebaliknya ya. Suara menjadi tulisan. Ini kan namanya processing. Jadi kalau kita bersuara munculnya langsung jadi tulisan, namanya processing juga. Atau misalnya data-data yang kita masukkan itu ada data angka, data teks, lalu kita olah menjadi tabel, menjadi grafik, menjadi artikel, menjadi video, slide, presentasi, itu semua processing namanya. Jadi alat-alat ini bisa dipakai atau teknologi ini bisa dipakai untuk processing, memproses segala hal yang bisa diproses menggunakan teknologi itu. Lalu yang berikutnya lagi apa? Transmission. Transmission itu kan pengiriman, mengirim, mentransmisi. Jadi menangkap lalu dipancarkan. Seperti kalau kita punya antena TV, antena itu menangkap sinyal, lalu sinyal itu masuk ke TV, dipancarkan kembali menjadi gambar. Ini namanya fungsi transmission. Atau misalnya kita punya WiFi, punya jaringan internet, dari kabel dipancarkan menjadi antenanya ada, menjadi dengan WiFi, lalu kemudian pindah ke laptop kita tangkap kembali. Ini namanya fungsi transmission. Ya, mentransmisikan atau memindahkan
sumber dipindahkan menjadi output yang berbeda dan sebagainya. Ini dilakukan dengan teknologi. Jadi teknologi adalah memiliki fungsi transmisi. Lalu berikutnya, yang kelima adalah memiliki fungsi mencari kembali atau retrieval atau retrieval ya. Mencari kembali itu artinya apa? Misalnya kita punya bahan, punya file, punya dokumen yang sudah lama kita simpan ke dalam laptop kita. Kemudian setelah suatu saat kita membutuhkan, maka kita munculkan kembali, kita cari kembali. Nah, kita cari kembali, kita ungkapkan kembali. Mengungkapkan kembali atau mencari kembali itu adalah fungsi namanya retrieval. Nah, fungsi teknologi mampu data-data yang lama, data-data yang sudah tersimpan mungkin bertahun-tahun, kita masih bisa find gitu ya. Kita find itu akan ketemu kata kuncinya apa, muncul kembali di dalam pencarian itu. Itu fungsi teknologi. Kemudian yang keenam adalah fungsi menghasilkan atau generating. Nah, fungsi ini adalah bagaimana misalnya data-data yang kita punya masuk ke dalam aplikasi kita, masuk ke dalam software tertentu, lalu diolah. Diolah itu kemudian menghasilkan output. Outputnya apa? Misalnya data yang tadinya hanya angka-angka berubah jadi tabel. Tabel dirubah menjadi grafik. Grafik nanti dirubah lagi mungkin menjadi produk-produk animasi. Nah, ini contoh. Jadi dengan teknologi, ternyata teknologi informasi ini punya peranan atau punya fungsi yang luar biasa. Dan dari situ maka informasi apapun yang kita cari itu bisa kita simpan, lalu bisa kita olah, kita bisa komunikasikan, bisa kita transmisikan ke tempat lain, kita juga bisa cari kembali, temukan kembali yang simpanan meskipun sudah lama, dan kita bisa menghasilkan output sesuai dengan yang kita inginkan. Sumber datanya bisa beragam, outputnya bisa beragam, alat processingnya juga bisa macam-macam. Bahkan misalnya kita pakai satu aplikasi saja bisa menggunakan fungsi lebih dari 10 fungsi misalnya. Inilah keunggulan atau fungsi dari teknologi. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi kalau tadi definisi sudah, fungsinya sudah, berikutnya ada. Baik, untuk yang selanjutnya kita coba lihat dalam matrik bagan ini, Anda bisa perhatikan bagaimana kerangka kerja solusi holistik yang ada di tengah itu sesungguhnya adalah proses pembelajaran. Ya, bisa dikatakan ini sebuah kerangka besar dari sebuah proses pembelajaran atau pendidikan. Maka di sebelah sebelah sana itu ya, sebelah kanan atau sebelah kiri dari layar itu ada kebijakan. Pertama, kebijakan itu harus dirumuskan dulu. Jadi sebuah lembaga pendidikan dia akan merumuskan kebijakannya, arahnya seperti apa, yang disitulah akan menuang atau dituangkan di dalam visi, misi, dan tujuan lembaga. Misalnya visi lembaga itu untuk menjadi lembaga pendidikan yang unggul. Unggul di bidang apa? Misalnya unggul dalam bidang bahasa Arab. Ya, dia harus punya visi yang unggul dalam bidang bahasa Arab itu, dirumuskan dalam programnya apa, ya, dirumuskan di dalam kegiatannya seperti apa. Nah, visi, misi, dan tujuan itu akan berkonsekuensi kepada sebuah proses pendidikan yang dijalani. Yang di dalamnya, di dalam kotak ini, ya, di dalam kotak ini akan berhubungan dengan administrator, ya, siapa orang yang bertugas yang menjadi bagian dari administrator, kemudian siapa saja yang menjadi pendidiknya, lalu siapa yang menjadi peserta didiknya, siapa yang menjadi atau orang tua, komunitas, semua terlibat dalam satu kesatuan yang dia akan menyatu dalam proses pembelajaran. Nah, di dalam proses pembelajaran itu
ada yang namanya teaching and learning environment. Nah, di dalamnya itu butuh daya dukung. Proses itu pasti membutuhkan ada yang namanya bahan ajar. Bagaimana pengembang pendidiknya itu, siapa gurunya. Kalau misalnya unggul dalam bidang bahasa Arab, gurunya harus kualifikasinya apa, lulusan mana, kompetensinya apa, dia bisa apa, dia punya keterampilan teknologi apa tidak misalnya, dan seterusnya. Apakah ini dirumuskan secara jelas. Lalu konten, bahan ajarnya, apakah bahan ajar offline, apakah bahan ajar online, apakah bahan ajar yang dibuat ini juga dirumuskan dalam disimpan di dalam website dan seterusnya. Itu semua dirumuskan. Jika kita memanfaatkan teknologi, maka teknologi itu akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Nah, infrastruktur TIK, ya, teknologi informasi komunikasi dalam lembaga pendidikan itu pasti dibutuhkan. Minimal guru itu pasti butuh media. Guru pasti butuh sarana. Guru pasti butuh jaringan komunikasi saat ini. Dan itu teknologi. Kalau guru misalnya mau menyimpan materinya secara online, apakah dia punya LMS, ya, Learning Management System, apakah dia punya kelas virtual gitu ya, kelas online atau tidak, di mana dia simpan bahannya. Itu semuanya dibutuhkan guru. Evaluasi, apakah evaluasinya offline atau online? Google Form misalnya, atau mau pakai Quizzes atau mau pakai apa yang lain gitu ya. Itu semua bisa dibutuhkan untuk kebutuhan pembelajaran. Nah, yang lebih penting kalau kita memikirkan atau kita memanfaatkan teknologi, maka kita harus memikirkan perangkat apa yang dibutuhkan, kualifikasi atau speknya seperti apa. Kalau kita bicara, oh saya pakai Windows yang versi berapa? Saya pakai antivirusnya yang mana untuk security-nya? Password sistem pengamannya bagaimana supaya aman dari hacker, supaya tidak kena virus dan seterusnya. Kita butuh security, kita butuh data center. Disimpan di mana ini? Hard disk apa cukup? Atau harus memiliki server yang besar, berapa kapasitasnya? Atau dititipkan di cloud, ya? Apakah kita sewa server di luar dan sebagainya? Ini juga perlu dipikirkan. Jadi ketika sebuah lembaga pendidikan memiliki kebijakan untuk memanfaatkan teknologi secara optimal, maka hal-hal ini juga harus menjadi pemikiran yang harus antisipasi kebutuhannya. Nah, semua ini akan diukur, efektivitasnya, efisiensi penggunaannya, yang kemudian harus dimonitor, dievaluasi, dan ada umpan baliknya. Nah, inilah sebuah gambaran dalam sebuah proses pendidikan. Sebenarnya peranan dari teknologi pendidikan atau teknologi informasi ini begitu penting, begitu strategis. Tidak ada satu lembaga pendidikan atau satu proses pendidikan yang sama sekali tidak membutuhkan teknologi informasi. Persoalannya adalah bagaimana teknologi informasi itu mau dimanfaatkan, apakah kemampuannya ada, apakah sumber dayanya ada, apakah sarananya ada, apakah dananya cukup, apakah jaringannya bagus, lalu siapa yang mengelola manajemennya, siapa yang menangani, bagaimana proses penggunaannya, bagaimana proses pengamanannya, perawatannya, dan seterusnya. Begitu kompleks, dan itu tidak lepas dari kebijakan, tidak lepas dari sebuah komitmen dari lembaga pendidikan untuk memanfaatkan teknologi. Saya kira itu poin-poin yang saya sampaikan, dan dari gambaran tersebut, maka berikutnya silahkan secara masing-masing, secara mandiri, antum untuk mengidentifikasi contoh penerapan atau contoh pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan itu saat ini kira-kira seperti apa. Coba Anda tuliskan, silahkan nanti buka chat untuk diskusinya, tempat ruang diskusinya, Anda tuliskan di sana, identifikasikan bentuk-bentuk pembelajaran yang sudah memanfaatkan teknologi informasi komunikasi saat ini itu seperti apa, dalam bentuk apa, bagaimana penggunaannya, dan Anda bisa sebutkan. Tidak harus detail, tetapi Anda bisa setidaknya mengidentifikasi. Identifikasi itu Anda boleh menuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 10 boleh. Makin banyak Anda menemukan, makin banyak pula atau makin bagus pula Anda mendapatkan informasi itu. Artinya Anda bekerja secara lebih
Baik, saya kira itu sementara yang saya sampaikan. Kita ketemu di kesempatan selanjutnya dan juga di dalam diskusi offline. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.